Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tutorial SketchUp part 3. Di sini saya akan memberi tutorial tentang membuat kusen pintu, kusen jendela, beserta daun pintu dan daun jendelanya. Yang pertama harus diingat adalah ukuran dari kusen dan pintu dan jendelanya. Oke, di sini langkah pertama adalah membuat kusen itu menggunakan rectangle. Di sini rencana saya adalah lebar pintunya 80 cm ditambahkan dengan tebal kusennya yaitu 6 cm dikali 2. Jadi nanti kita memasukkan angka 80 cm ditambah 12 cm, totalnya 92 cm. Untuk tebalnya menyesuaikan dengan tebal dindingnya. Di sini saya memasukkan angka 15 cm. Nah, akan jadi seperti itu. Kemudian setelah itu akan kita lakukan push setinggi rencana pintu kita. Di sini rencana pintu saya adalah 200 cm dengan ketambahan tebal kusennya 6 cm. Jadi nanti kita masukkan angka 206 cm. Jadilah seperti itu. Oke, setelah itu kita offset dengan ukuran 6 cm. Klik saja di situ, langsung masukkan angka 6 cm. Nah, maka akan berbentuk seperti itu. Sebelum kita melakukan push, ya, kita lakukan penggambaran dengan line untuk membuat kusennya. Garis yang tidak digunakan kita hapus saja. Setelah itu bentuk yang di tengah itu kita hilangkan dengan cara melakukan push ke dalam atau push dan masukkan angka 15 cm setebal ukuran kusennya. Setelah kusen pintu jadi, kita akan membuat kusen jendelanya. Di sini kan rencana saya ukuran jendela saya lebarnya adalah 50 cm dengan tinggi nanti 100 cm. Untuk lebarnya ini ketambahan tebal kusen kanan kiri jadinya 50 ditambah 6 cm dan ditambah 6 cm jadinya 62 cm dikali tebal dindingnya 15 cm. Lalu kita push dengan ketinggian jendelanya tadi 100 cm ditambah ukuran kusennya 2 kali atas sama bawah, jadinya 100 ditambah 12 cm. Jadinya 112 cm untuk tinggi bentuk tersebut. Kemudian seperti membuat kusen pintu tadi, kita offset dengan ukuran 6 cm untuk membuat kusennya. Oke, langsung kita push saja untuk bentuk yang tengah agar hilang. Oke, sudah jadi kusen jendela dan kusen pintunya. Setelah itu kita akan membuat daun pintu. Di sini daun pintu yang akan saya buat adalah daun pintu yang paling sederhana. Oh ya, sebelum itu kalian grup terlebih dahulu masing-masing kusennya dengan cara klik 3 kali, kemudian klik kanan dan lakukan grup. Kemudian untuk tagnya kalian ubah menjadi kusen pintu dan jendela. Oke, karena sudah menjadi grup, selanjutnya adalah membuat daun pintunya.
Di sini karena rencana saya daun pintunya itu membukanya ke belakang, jadi saya bikin daun pintunya itu dari belakang. Di sini caranya adalah dengan menggunakan rectangle. Kita gambar saja rectangle sesuai dengan ukuran daun pintu yang kita rencanakan atau sesuai lubang pada kusennya tersebut. Kemudian kita push ke luar setebal 10 cm. Jadi saya rencanakan adalah tebal daun pintunya adalah 10 cm. Setelah daun pintunya selesai, kita bikin untuk pegangan pintunya. Di sini saya menggunakan garis bantu. Nah, kita atur tinggi tinggi pegangan pintunya adalah 100 cm dari bawah, dari pintu yang paling bawah. Oke, 100 cm. Kita sesuaikan dulu garis bantunya. Setelah itu kita bikin rectangle. Ini bisa custom sesuai keinginan kalian. Di sini ukuran yang saya masukkan adalah dengan tinggi pegangan pintunya itu 20 cm dan lebarnya 5 cm. Kemudian saya paskan ke tengah-tengah sesuai dengan keinginan atau rencana kalian masing-masing. Kemudian saya push dengan ketebalan 5 cm. Setelah itu kita offset untuk membuat lubang di pegangan pintunya. Oke, kita offset dengan rencana 2 cm. Kemudian kita tarik garis menggunakan len, dan garis yang tidak kita gunakan kita hapus. Oke, kemudian untuk melubangi seperti biasa kita push dan jadilah gagang pintu yang sederhana. Nanti jika ingin membuat gagang pintu yang lebih bagus, bisa kalian cari modelnya terlebih dahulu, baru kalian variasi tersendiri. Oke, pintunya sudah jadi. Lalu yang selanjutnya adalah membuat daun jendela. Di sini daun jendela itu kita membuat daun jendelanya juga nanti kita membuat kacanya. Jadi ada 2 garis. Di situ saya offset dengan ukuran 10 cm. Jadi yang pertama kita offset, kita push adalah daun pintunya dengan ketebalan 5 cm dan kacanya 3 cm. Nah, untuk menutup kaca yang di depan itu kita rectangle saja nanti. Kita tutup dengan rectangle. Oke, sudah jadi jendela yang kita rencanakan. Di sini selanjutnya adalah kita grup satu persatu dengan daun pintunya, dan kita rubah lagi tagnya ke kusen pintu jendela. Setelah kita grup, kita warnai. Oke, di sini kita cari wood. Oke, kita sesuaikan dengan keinginan kalian masing-masing nanti. Oke, untuk agar ini kan tadi kita grup. Nah, caranya adalah kita klik 3 kali sampai muncul gambar seperti itu, baru kita bisa warnai sesuai dengan tempatnya. Nah, itu cari warna yang kalian inginkan atau juga bisa pakai color
Di sini akan saya warnai abu-abu saja karena suka abu-abu. Jadi saya warnai abu-abu saja untuk daun pintunya. Untuk kusennya tetap saya kasih warna kayu. Oke, untuk mewarnai itu kalian harus mewarnai satu persatu jika memang dibutuhkan. Dari segala sudut kalian warnai nanti. Mungkin nanti pegangan pintunya bisa kalian warnai besi juga ada. Bebas. Setelah itu mewarnai jendela. Klik 3 kali. Oh iya, kita grup dulu. Baru klik 3 kali. Sebenarnya nggak di grup dulu pun nggak apa-apa. Bebas. Oke, kusennya kita warnai dengan kayu. Dan daun jendelanya kita warnai abu-abu. Dan kacanya kita kasih warna dengan glass and mirror. Saya pakai yang warna biru. Oke, jadilah seperti itu. Setelah kita warnai, karena itu tadi sudah di grup, langkah selanjutnya adalah membuat lubang pada dindingnya. Jadi kita buat lubang dulu. Oh iya, karena ini pintu ini bukanya ke dalam, jadi saya bikin lubangnya nanti dari dalam. Berhubung saya lupa ukurannya, kalian bisa, ketika misal lupa ukurannya, kalian bisa ukur lagi dengan menggunakan dimension. Oke, saya bikin garisnya dari dalam. Kita hapus dulu garis yang awal. Bikin lagi dengan sesuai ukuran pintunya. Nanti agar pas ketika mengcopy pintunya. Oke, setelah berbentuk kotak, kita push, masukkan ukuran dindingnya agar presisi lubangnya. Nah, setelah itu masukkan ukuran jendelanya. Kalau lupa kita ukur lagi. Untuk memastikan kita ukur kembali. Lebar totalnya 62 cm dengan tingginya 112 cm. Oke. Kalau untuk jendela bisa dari luar kotaknya karena nggak ada perbedaan elevasi. Dan untuk tingginya saya samakan sama tinggi pintu. Jadi saya mulai kotaknya dari atas. Kemudian kita push 15 cm. Nah, setelah lubangnya jadi baru kita copy. Kita ketik M dan ketik M lalu kontrol, lalu kita pindah sesuaikan dengan sudut yang kita inginkan. Oke, kita copy juga jendelanya. Oke, jadilah pintu dan jendela sederhana. Nanti kalian bisa mencari model-model yang lain, contoh-contoh yang lain. Oke, semisal kalian ingin mewarnai dindingnya, bisa kalian masuk ke color. Kalian sesuaikan warna yang kalian inginkan. Semisal di sini abu-abu, kalian tinggal cari warna abu-abu. Oke, di sini enggak saya warnain semuanya masih. Soalnya warna itu sebenarnya bisa terakhiran sih. Cuma untuk contoh saja. Oh iya, untuk
untuk membuat apa? Untuk membuat pintu dan jendela yang ada di dalam ruangan, untuk langkah-langkahnya seperti tadi, hanya saja kalian hanya perlu menyesuaikan ukuran pintu dan jendelanya sesuai dengan model yang kalian inginkan. Jadi nanti kalian cari modelnya terlebih dahulu, baru kalian sesuaikan. Oke, mungkin itu dulu untuk part 3-nya. Selanjutnya bisa kita lanjutkan untuk part 4. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.